Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita dengan judul Bonceng Hantu Cewek. Kisah horor ini merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh salah seorang saudara saya. Sebut saja namanya Pak D. Beliau adalah seorang sopir angkutan kota di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Pak D sendiri menjalankan angkutan kota milik saudaranya yang mana garasinya berada di tengah kota. Sedangkan rumah beliau sendiri berada di salah satu desa di perbatasan antara kota dan kabupaten. Jarak antara rumah dan tempat kerja beliau kurang lebih 25 km. Sebenarnya di lokasi kerja terdapat mes yang dapat digunakan oleh sopir untuk istirahat jika kemalaman. Akan tetapi dalam hal ini Pak D sendiri tiap hari lebih memilih untuk pulang pergi dari rumah ke tempat kerja yang sebenarnya jaraknya cukup jauh. Tiap hari beliau berangkat pagi sekira pukul 5 pagi dan pulang dari pekerjaan itu sekira pukul 9 malam. Hal tersebut dilakukan secara rutin tiap hari oleh Pak D. Dan Pak D sendiri merasa enjoy dengan pekerjaan yang digelutinya itu. Sehingga tak terasa sudah 15 tahun lamanya beliau menggeluti pekerjaan tersebut. Suka dan duka dilalui dengan ikhlas oleh Pak D selama bekerja. Beliau ini adalah orang dengan tipe pekerja keras, yang mana jika setoran angkot masih dirasa belum cukup, beliau akan terus mencari penumpang agar ya minimal bisa menutup setoran dan berharap bisa mendapatkan sisa dari setoran tersebut. Di pagi hari, Pak D biasanya menyisir ke pasar-pasar untuk mengangkut pedagang-pedagang pasar. Setelah itu, giliran mengangkut anak sekolah dikala sudah masuk jam berangkat sekolah. Kemudian di siang hari giliran Pak D mengangkut anak sekolah yang sudah masuk jam kepulangan sekolah. Setelah itu seringkali Pak D berkeliling mencari penumpang dengan menyusuri tiap ruas jalan yang dilewatinya. Jalan yang disesuaikan dengan jurusan trayeknya. Hingga suatu hari Pak D merasa bahwa di hari itu target setoran masih belum dicapai oleh Pak D. Sampai pada akhirnya Pak D pun terus berkeliling hingga larut malam agar setorannya bisa terpenuhi. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam dan pada akhirnya Pak D pun sudah mendapatkan setoran yang diinginkan. Setelah mencapai target setorannya, Pak D pun bergegas pulang menuju ke garasi. Dan pada hari itu, tepat di hari Sabtu malam minggu, dan waktu pun menunjukkan pukul 10 malam, saat Pak D melakukan perjalanan pulang menuju ke garasi, tiba-tiba Pak D diberhentikan oleh seorang wanita parubaya. Wanita tersebut memakai baju seperti gamis panjang berwarna putih, akan tetapi kelihatan agak lusuh. Pak D pun tidak menaruh curiga sedikit pun kepada wanita itu. Dan kemudian diangkutlah penumpang tersebut diangkut Pak D. Pada awalnya Pak D sempat bertanya kepada wanita itu, "Mau kemana, Mbak?" Akan tetapi tak berselang lama, wanita itu pun menjawab dengan nada datar, "Antar ke daerah B, Pak." Dan ternyata wanita tersebut minta diantar ke suatu tempat yang memang dilalui oleh angkot Pak D. Dan selama perjalanan Pak D merasa masih belum ada rasa curiga dengan tingkah laku wanita misterius itu.
Akan tetapi, selang beberapa menit setelah angkot berjalan, Pak D mulai mencium bau wangi melati yang sangat-sangat menyengat. Dan bau melati itu berasal dari wanita misterius itu. Ya, dari wanita itu. Pak D pun merasa bulu kuduknya mulai merinding. Hal tersebut dikarenakan Pak D tiba-tiba teringat akan cerita dari teman sesama sopir yang pernah melihat penampakan hantu wanita berambut panjang. Hantu itu berambut panjang dan berpakaian serba putih. Ciri-ciri tersebut sama persis dengan penumpang wanita yang diangkut oleh Pak D sekarang ini. Dan lokasi penjemputan dan pengantarannya pun juga sama. Lama-kelamaan Pak D pun mulai merasa merinding. Akan tetapi Pak D berusaha untuk tetap tenang. Dan selama di perjalanan, wanita itu terus diam dan terus menatap ke arah depan tanpa sedikit pun menoleh ke arah Pak D. Hal itu menambah ketakutan bagi Pak D. Dalam hati, Pak D bertanya-tanya, apakah benar ini penampakan hantu wanita yang pernah diceritakan teman-temannya? Mungkin aku terlalu terbawa suasana, gumam Pak D dalam hati. Setelah beberapa saat kemudian, sampailah mereka di tempat yang dituju oleh wanita itu. Pak D pun heran dan kaget bukan kepalang. Dan ternyata wanita itu minta berhenti tepat di depan sebuah pemakaman umum yang letaknya di pinggir jalan tapi jauh dari area perkampungan. Pak D pun berusaha untuk tetap memberanikan diri menerima uang dari wanita tersebut. Akan tetapi, Pak D tidak berani untuk menatap langsung wajah wanita itu. Pak D cuma bisa mengamati gerak-gerik wanita misterius itu berjalan menuju area pemakaman. Iya, dia berjalan menuju area pemakaman. Tak lama kemudian, wanita tersebut ternyata memasuki area pemakaman dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Walaupun masih ada sedikit rasa takut, Pak D merasa penasaran dengan sosok wanita tersebut. Apakah benar wanita tersebut adalah penampakan hantu yang selama ini sering menghantui sopir-sopir di jurusan yang sama dengan Pak D? Pak D pun mulai turun dari angkotnya dan perlahan-lahan Pak D mulai mendekati pintu masuk ke pemakaman itu. Setelah Pak D berada di pintu masuk makam, tiba-tiba Pak D dikagetkan dengan penampakan hantu wanita seperti kuntil anak yang bergelantungan di atas pohon kamboja. Dan yang lebih seramnya lagi, hantu tersebut tiba-tiba melayang menuju ke arah Pak D dengan tangan seolah-olah akan mencekik Pak D. Pak D pun lari terbirit-birit menuju kampung terdekat. Sampai dia lupa kalau angkotnya tertinggal. Pak D hanya bisa lari dan lari untuk menjauh dari hantu tersebut. Dan akhirnya Pak D bertemu dengan salah seorang warga yang lagi ronda malam. Dan Pak D menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan menurut warga tersebut, memang di tempat itu seringkali sopir-sopir atau warga setempat seringkali melihat penampakan hantu wanita mirip kuntil anak. Ya, mirip kuntil anak. Pak D pun akhirnya diantar oleh beberapa warga untuk mengambil angkotnya dan kemudian langsung pulang ke garasi. Setelah kejadian itu, Pak D pun mulai membatasi jam kerjanya, yaitu diusahakan maksimal jam 9 malam sudah selesai dan pulang ke rumah. Dan beliau berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan
Pak Di bisa bekerja dengan tenang seperti sedia kala. Terima kasih pada sobat Tim Ananda Misteri. Tetap stay tune di channel kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.